Kakak Gol. Sepertinya ada seseorang yang menghalangi jalan kita. Siapa yang begitu berani? Berani menghalangi mobilku. Mango, berapa banyak anak buah yang kau bawa? Apa maksudmu? Kataku. Berapa banyak anak buah yang kau bawa? 200. Tidak cukup. Apel. Kataku orang-orang yang sedikit ini. Tidak cukup untuk membunuh. Sialan. Kalian tiang merah, benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Saudara-saudara. Ya. Cincang dia. Kakak dong. Mari kita bicara baik-baik. Aku punya informasi. Itu seseorang dari Hongsingmu, Huang Pingshan memberiku uang. Untuk berurusan denganmu, orang yang harus kau hadapi adalah dia bukan aku. Jangan bicarakan dia, mari kita bicarakan tentangmu dulu. Hidupmu ini. Berapa nilainya? 22 juta. Hei tunggu. 20 juta. Aku hanya punya 20 juta sekarang. Di mana uangnya? Ada di brankas di klubku. Aku bisa pergi mengambilnya sekarang. Ini semua yang bisa aku dapatkan. Biarkan aku pergi. Maukah kau melepaskanku kumohon? Gadis-gadis itu. Kemana kau berencana mengirim mereka? Utara sisi utara. Gadis-gadis yang kau kirim ke sisi utara. Itu pasti sudah lebih dari 1000 kali bukan? 1000 nyawa tak bersalah. Yang seharusnya menjadi 1000 keluarga bahagia. Tetapi, karena keserakahanmu, mereka dihancurkan. Dosa-dosa yang telah kau lakukan. Langit dan bumi tidak dapat menoleransinya. Terlalu banyak untuk dicatat. Bukan aku yang membunuhmu hari ini. Ini adalah jalan surga. Luan Wan Putri Lu Senggu. Dia perlu dikirim ke rumah sakit. Halo. Mengerti. Berhenti berpura-pura jika kau sudah bangun. Hei, aku peringatkan Emma. Ayahku adalah Lu Sengguo, komisaris Lu. Jika kau berani menyentuhku, dia pasti tidak akan melepaskanmu begitu saja. Namaku Lindong, tiang merah Hongsing. Di kartu bank ini ada 1 juta. Kata sandinya adalah 6 non. Apa maksudmu dengan ini? Apa kau tidak dengar apa yang baru saja kukatakan padamu? Aku tidak peduli siapa dirimu. Mulai sekarang kau adalah wanitaku. Hubungi aku kapan saja jika kau butuh sesuatu. Hei, kau mau kemana? Kan. Hai. Lindong, cepat datang dan selamatkan aku. Apa yang terjadi? Hei Lindong. Mango, kakak laki-laki Mango. Kau tahu siapa aku kan? Mango. Kau membunuh saudaraku Mango. Aku ingin kau membayar darat dengan darat. Aku beritahu kau, kakakmu sudah mati. Jangan, karena dia mempertaruhkan nyawamu juga. Jika kau ingin menegosiasikan persyaratan, aku bisa bicara denganmu. Jika kita tidak bisa bernegosiasi, Lindong, aku tidak kekurangan wanita. Apa kau pikir kau memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan denganku? Seperti ini. Wanita mana yang kau suka? Aku akan mengambil wanita itu. Wanita mana yang kau idamkan? Aku akan membunuh yang itu. Kau
Priamu tidak menginginkanmu lagi. Apa yang kau inginkan? Bersikaplah sombong. Kenapa kau tidak sombong sekarang? Apa kau percaya bahwa saat ini, aku akan membuat wanitamu menjerit agar kau lihat? Sebutkan persyaratanmu. Kau berada di brankas saudaraku. Dan mengambil USB drive. Kembalikan padaku. Dan wanitamu akan aman dan sehat. Waktu pertukaran. Lokasi. Malam ini. Gudang Xinjiao. Kau hanya diizinkan datang sendirian hanya membawa USB drive. Jika kau berani terlambat, atau mencoba trik apapun, aku jamin aku akan menggunakan metode yang paling baru untuk menyiksa wanitamu sampai mati, dan kemudian mengembalikannya padamu sepotong demi sepotong. Apa kau mengerti? Dasar binatang. Bagaimana dengan binatang, Han? Seekor binatang masih akan menyiksamu sampai mati. Apa kau percaya? Aku akan menyuruh anak buahku menelanjangimu, menggantungmu, dan kemudian melihat seberapa besar dirimu sebenarnya. Jangan mendekat. Berhenti. Lindong. Jangan khawatirkan aku cepat pergi. Diam. Kupikir kau tidak akan berani muncul. Lepaskan dia. Serahkan barang itu. Lepaskan orangnya dulu. Ini antara kau dan aku. Dia tidak ada hubungannya dengan ini. Biarkan dia pergi. Aku akan memainkan permainanmu. Kau mencoba menegosiasikan persyaratan denganku sekarang ya? Buka mata anjingmu dan lihat. Ini semua anak buahku. Jika aku mau, aku bisa mencincangmu sampai mati dalam hitungan menit. Apa kau bahkan memenuhi syarat untuk bernegosiasi denganku? Sesuai dengan perjanjian kita sebelumnya. Post brief itu milikmu. Lepaskan dia dan biarkan dia pergi sekarang. Sepertinya aku hanya mengatakan hal-hal itu dengan santai ya. Dengan iki sepertimu, bagaimana kau bisa tumbuh sebesar ini? Lalu apa yang kau inginkan? Ini afrodisiak yang sangat kuat. 5 menit. Setelah 5 menit, merangkak dan berlutut memohon padaku untuk tidur dengannya. Selama aku tidur dengannya, dia akan menyetujui apapun. Kau pasti belum pernah melihatnya. Terlihat sejalang ini kan, Han? Hari ini aku akan membiarkanmu melihatnya sendiri. Mango. Apakah kau tahu apa cara paling menyakitkan untuk mati di dunia ini? Kau mengancamku. Kura-kura berambut hijau. Aku bertanya padamu. Apakah kau tahu apa cara paling menyakitkan untuk mati di dunia ini? Kau berani mengancamku. Tidak. Kurasa kau belum memahami situasinya ya. Kau hanyalah mainan bagiku. Aku bisa bermain dengan pacarmu sesukaku di depanmu, dan kau hanya bisa menonton. Benar, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Jika kau berlutut sekarang, bersujud padaku 100 kali, kau terus menundukkan kepala berulang kali dan memanggilku kakek, dan rekam video aku dan pacarmu, sambil merekam katakan itu bagus, maka aku mungkin akan mengampuni hidupmu. Bagaimana? Apakah kau sudah selesai bicara? Apa yang ingin kau lakukan? Shirley. Kalian. Kau hanyalah tiang merah Hongxing. Bagaimana itu mungkin? Dan bawahanmu ini, aku jelas mengatur begitu banyak pengintai tersembunyi. Mereka, Mustahil. Ketika saudaramu terbunuh saat itu, kakak Dong menghabisi 200 orang sendirian. Menurutmu dia mengandalkan apa? Juga pengawalmu. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa lolos dari pandangan kakak Dong? kakak dong. Itu aku. Yang buta dan bodoh. Aku salah, tolong ampuni aku ya. Aku akan melayanimu seperti lembi atau kuda, apapun yang diperlukan. Siapa yang menginginkan USB drive itu? Ini, Satu kesempatan. kakak dong.
Aku hanya tahu dia adalah bos besar. Dia menghubungiku melalui telepon. Aku benar-benar tidak tahu detailnya. Dia hanya mentransfer uang kepadaku. Bagaimana kau tahu tentang bos besar? Ini sebuah USB drive tunggal bernilai 3 juta. Bagaimana mungkin dia bukan bos besar kalau begitu? Sebuah USB drive bernilai 3 juta. Berapa harga nyawamu? 10 juta. Kakak dong. Kau sebutkan harga. Berapapun jumlahnya akan kulakukan. Menurut penyelidikan kami, Anda juga memiliki rekening pribadi di Bank Swiss yang menyimpan 55 juta. Bicara. Apa kata sandinya? Itu tidak benar ini. Kamu benar-benar hina. Aku memberimu kesempatan tetapi kamu tidak menghargainya. Bersikeras memaksa Kakak Dong untuk bertindak. Sepertinya kau tidak menghargai nyawamu sendiri. Aku akan memberitahumu. Kata sandinya adalah 237 186. Kakak dong. Ini semua tabunganku. Kau terlibat bukan? Apel, Kakakmu bertanggung jawab untuk menangkap orang. Kau bertanggung jawab untuk transportasi. kau. Bagaimana kau tahu? Pabrik bubuk putih di selatan kota. Kau juga punya bagian di sana bukan? Siapa sebenarnya The kau? film was translated and Menjual narrated narkoba. by M Media. Membantai sesamamu. Kejahatanmu tidak termaafkan. Orang sepertimu berani memohon untuk hidup. Apakah kamu masih ingat apa yang kukatakan? Cara paling menyakitkan untuk mati adalah di mana obat perangsang? Shirley, beri dia 1 pil setiap hari. Cari seorang wanita, suruh dia menari di depannya. Dia hanya boleh melihat, tidak menyentuh. Tahan. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Berikan aku. Aku mohon padamu. Kakak Dong, kami telah tiba di sekolah bela diri. Tuan pingsan orang-orang Hongxing. Tuan Nan sedang menunggumu. Tuan Nan. Tuan Nan, Lindon, apakah kau mengakui kesalahanmu? mengakui kesalahan kejahatan besar apa yang telah saya lakukan. Kau ingin mati. Kau hanya seorang tiang merah. Benar-benar menggunakan nama Hongxingku untuk menantang master kelas dunia. Sekarang masalahnya telah menjadi skandal besar. Kakak ke-13. Di mana letak muka Hongxingku? Para pendahulu Hongxing yang tak terhitung jumlahnya, prestasi yang mereka bangun, sedang dihamburkan oleh tanganmu, kau tiang merah. Dan kau masih tidak mengakui kesalahanmu. Asal mula masalah ini adalah Manggo. Siapa yang mengundang Manggo? Akulah yang mengundangnya. Hari aku mengundang Manggo, aku juga membawa banyak orang. Ketika Manggo bergerak melawanmu, aku akan memimpin semua orang untuk menyerbu keluar dan melenyapkannya. Tapi kau di sisi lain hanya mengalahkan ikan teri kecil dan tiba-tiba lupa siapa dirimu. Kau malah lari untuk memprovokasi Bashanhu. Sekarang bahkan Hongxing kehilangan muka karenamu. Kau hanyalah sampah tak berotak. Memancing ular keluar dari lubangnya. Menggunakan nyawa saudaraku. Aku ingin bertanya padamu. Jika dia berhasil dalam serangan menyelinapnya hari itu, dan kita benar-benar musnah, apa yang akan kamu katakan? Mereka pantas mendapatkannya karena mengikuti bos yang salah.
Lebih baik mati lebih cepat dan menemukan kedamaian. Tamparan ini untuk saudaraku. Sialan bajingan. Berhenti. Main tangan di depan Tuan Nan. Kau ingin mati. Xiaodong. Lawanmu hari ini adalah Viper. Seorang pembunuh kelas dunia. Seorang master peringkat 10 besar. Baru-baru ini, Dongxing dan masyarakat Triad untuk memperebutkan wilayah juga mengadakan duel. Masyarakat Triad mengundang juara sanda dunia 5 kali berturut-turut. Kemampuan bertarung solonya tak tertandingi di dunia. Tapi ketika dia naik ke atas panggung, dalam waktu kurang dari 3 gerakan, lehernya patah. Kami tidak mempercayaimu. Tetapi, jika kau naik ke sana dengan kekuatanmu saat ini, kau pasti akan bunuh diri. Cukup. Hentikan omong kosong. Lindong, berikan kami penjelasan. Kami juga sudah memikirkan solusinya. Anda atur agar orang-orang Dongxing datang dan bernegosiasi. Apapun syarat yang mereka ajukan Anda harus menyetujuinya. Hidup atau mati Anda adalah urusan Anda sendiri. Jangan seret kami ke dalam IP ini. Tuan The Nan, film was saya ingin bertanya apa translated maksud and Anda dengan narrated ini? by Kurang Anu ajar. Media. Apakah maksud Tuan Nan adalah sesuatu yang boleh Anda pertanyakan? Berhenti berdebat. Sekarang sangat sederhana. Sebentar lagi, orang-orang Dongxing akan tiba. Kau bisa berlutut dan bertingkah seperti anjing. Menjadi anjing itu sesuatu. Kau cukup ahli dalam hal itu, bukan? Lindong. Jika masalah ini terjadi secara normal, itu tidak akan terlalu serius. Kau tahu bahwa baru-baru ini, aku akan mengundurkan diri. Dan kita perlu memilih bos baru. Saat ini, kau menyebabkan Hongxing sangat dipermalukan. Tuan Nan juga berada dalam posisi yang sulit. Apa yang kalian semua pikirkan? Saya pasti akan kalah. Omong kosong. Kau adalah tiang merah. Mengapa kau masih berpura-pura? Jika bukan karena masalah ini, kau bahkan tidak akan punya hak untuk berdiri di sini dan berbicara padaku. Cukup. Akui saja. Saya tahu Anda punya beberapa kemampuan, tapi hidup lebih penting daripada harga diri. Bahkan jika Anda tidak punya rasa malu, kami tetap punya. Jika Anda ingin bertarung, bertarunglah sendiri. Jangan seret kami ke dalamnya. Anda belum pantas. Maaf tapi, aku dilahirkan dengan tulang punggung yang kaku. Menjadi anjing seseorang, aku tidak bisa berlutut. Ganggung kepala geng Dongxing. Baiklah. Tulang punggung seperti itu. Kau bajingan. Apel, kudengar kau akan berlutut dan meminta maaf padaku. Itu lebih baik. Seorang bajingan harus terlihat seperti bajingan. Benar. Kau membuat pertunjukan besar sebelumnya, tetapi pada akhirnya bukankah kau masih harus berlutut dan meminta maaf padaku? Aku memberitahumu. Membiarkanmu datang ke sini, hanya untuk memberimu satu kesempatan lagi untuk meminta maaf. Jika kamu meminta maaf sekarang, tentang kondisinya, aku bisa sedikit melonggarkannya. Lindong, kau tidak mengatakan itu barusan. Kau bilang kau tahu kau salah. Dan bahwa kau akan berlutut dan meminta maaf. Mengapa kau tidak berlutut? Anak muda jangan bertindak gegabah. Jika kau meminta maaflah dengan benar. Shanhu juga orang yang masuk akal. Tidak bisakah kau mengerti? Cepat berlutut. Ada apa? Apakah kau keras kepala hanya demi harga diri? Siapa yang kau coba bodohi? Apakah kau pikir para tetua ini mencoba menyakitimu? Bahkan juara sanda pun tidak bisa menahan 3 gerakan di sana. Pergi makan kotoran. Tuan Nan, apakah kalian semua orang Hongxing sangat lambat? Bajingan ini ingin menjadi pelacur dan masih mendirikan monumen kesucian. Mengapa kau tidak berlutut dan meminta maaf? Tuan Nan,
Bagaimana jika aku berkata, aku bisa menang? Tuan Yan. Jika kau bertanya padaku, mungkin kita harus melupakannya saja. Jika seseorang bersikeras untuk menyelamatkan muka, maka aku akan membiarkannya mati di atas panggung. Cepat berlutut di hadapanku. Dan meminta maaf kepada Kak Hu. Hongxing tidak bisa kehilangan muka karena sampah sepertimu. Itu benar. Berlututlah. Dengan begitu banyak mata yang mengawasi, kami tidak akan membiarkanmu berlutut dengan sia-sia. Lindong, pria harus tahu kapan harus fleksibel dan kapan harus tegas. Basyanhu. Jika kamu pikir kamu dijamin menang, bagaimana kalau kita membuat taruhan lagi? Tidak masalah. Lanjutkan. Apa yang ingin kau pertaruhkan? Aku akan mempertaruhkan semua asetku melawanmu. Apakah itu benar atau salah? Kupikir kau akan mempertaruhkan nyawamu. Tidak masalah. Tapi kau akan segera mati. Jadi apa yang akan kau gunakan untuk bertaruh The melawanku? film was translated and narrated by M Media. Apakah kamu takut? Aku berani. Apa yang harus kutakutkan? Seseorang memberiku uang secara gratis. Apakah aku akan menolaknya? Baiklah. Kekayaan bersihku saat ini adalah 160 juta. Aku akan mempertaruhkan semua ini melawanmu. Kau bermain sungguhan. Masih mudah menghasilkan uang di Hongxing. Bahkan seorang idiot seperti ini bisa menghasilkan begitu banyak uang. Xiaodong, sepertinya kau benar-benar harus mengambil pertarungan ini. Tuan Nan, aku tidak punya alasan untuk menyerah. Nantian Wen, jika aku tidak tahu siapa kau, aku akan berpikir kau adalah bawahannya. Di Dongxing kami, tidak ada yang berani berbicara padaku seperti itu. Tuan Nan, aku hanya punya satu hal untuk dikatakan. Orang mungkin berperingkat tinggi, atau rendah mulia, atau hina. Tetapi apakah pukulan berperingkat tinggi, atau rendah mulia, atau hina? Bagiku Lindong menyerah tanpa melayangkan satu pukulan pun. Bukankah itu akan menjadi tamparan di wajah Lindong? Bagus. Xiaodong, aku ingin melihat pukulanmu. Tuanan, sama sekali tidak. Hidup dan mati seorang berandalan muda adalah kecil. Tetapi Hongxing kita tidak mampu kehilangan muka ini. Jika dia naik ke atas panggung, reputasi Hongxing pasti akan hancur. Bagaimana kita akan memerintah dengan hormat setelahnya? Aku khawatir. Masalah tidak akan pernah berhenti. Ya Tuanan. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk pemilihan. Pikiran orang-orang sedang tidak tenang. Jika saat ini sesuatu terjadi pada seseorang, setelahnya kita tidak tahu masalah lain. Apa yang mungkin timbul? Tolong pikirkan baik-baik. Tidak peduli kapan, reputasi Hongxingku selalu didapatkan melalui tinju. Kapan kita pernah mengandalkan kompromi? Entah kita menang atau kalah. Ketika orang-orang dari Hongxing bertindak, Hongxing secara alami akan menanggung tanggung jawabnya. Tuan Yan, tunggu sebentar. Kami sudah melihat ringnya. Paman Feng, Anda jadilah saksi resmi. Ya, Tuanan. Hati-hati. Jangan mati. Shanhu, apa yang harus kamu lakukan nanti? Kamu tahu kan? Jangan khawatir, aku akan membuatnya mati di atas panggung. Di panggung pertarungan hari ini, aku takut seseorang akan mati. Mengapa kamu berkata begitu? Apa kamu belum dengar? Pria yang memakai celana kamuflase itu. Viper pembunuh bayaran. Dia berkelahi di daerah Wan Chai beberapa hari yang lalu.
Hanya dengan 2 gerakan, dia memelintir leher hingga sangat terpelintir. Itu mengerikan. Aku datang hari ini khusus untuk melihat pelintiran itu. Kurasa pria ini memenuhi standarku. Viper. Kudengar kau petarung yang hebat. Mengapa kita tidak membuat taruhan juga? 1 pukulan. 1 pukulan menentukan pemenangnya. Bagaimana dengan itu? Kurasa kamu hanya ingin mati lebih cepat. Tidak. Itu karena kamu tidak pantas mendapatkan pukulan keduaku. Bagus, sangat The bagus. film was translated and narrated by Sudah M lama Media. aku tidak melihat mangsa yang sembrono sepertimu. Siapa mangsanya? Masih belum pasti. Jika aku kalah, aku akan memberimu 10 juta. Jika kamu kalah, bagaimana kalau datang bekerja untukku? Baiklah. Mengapa aku merasa pria ini mencari mati? Jika dia melakukan ini, bukankah dia pasti akan mati? Pria ini datang hari ini hanya untuk membuang nyawanya. Apa kamu tidak bisa melihatnya? Mari kita mundur sedikit, agar kita tidak terkena cipratan darah nanti. Saya pikir anak ini punya strategi yang brilian. Ternyata dia menggunakan metode ini. Jangkrik emas melepaskan cangkangnya. Jangkrik emas melepas cangkangnya. Kakak ke-13. Apa maksudnya itu? Anak ini sengaja setuju untuk hanya bertukar 1 gerakan. Dan jika itu tidak berhasil, dia tidak akan bertarung lagi. Kalau begitu, selama dia sedikit berhati-hati dan tidak terbunuh oleh 1 pukulan, dia bisa meninggalkan ring hidup-hidup. Jika memang begitu, Hongsing kita telah benar-benar kehilangan muka karenanya. Anda bisa mengatakannya lagi. Jika Anda bertanya kepada saya, Tuan Nan mungkin salah menilai kali ini. Anak ini, dia berencana menyelesaikannya dengan cara ini sejak awal. Aku sudah tahu. Mengapa dia memiliki kepercayaan diri seperti itu? Jadi ini semua tentang itu. Jika dia benar-benar melakukan ini, Hongsing akan sangat kehilangan muka. Apa menurutmu? Dia masih bisa pergi hidup-hidup. Aku tidak tahan dengan orang yang tidak punya kemampuan, namun suka pamer. Dia begitu sombong barusan. Ternyata dia ingin menggunakan metode ini untuk melarikan diri dari bahaya. Itu benar-benar tidak tahu malu. Tampaknya masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan baik setelahnya. Paman Fen. Aku dengar beberapa waktu lalu bahwa dia melawan 200 orang sendirian. Tuanan, ini pasti rumor. 1 orang. Dia membunuh 200 orang. Ini bagaimana mungkin? Jika aku boleh mengatakan sesuatu yang tidak pantas, jika dia benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, mengapa dia masih hanya seorang tiang merah? Tuan Nan, pertarungan ini dapat memverifikasi segalanya. Viper, jangan dengarkan dia. Anak ini hanya mencari alasan agar kamu tidak membunuhnya. Pukulan tunggal omong kosong macam apa itu? Dia sama sekali tidak bisa mengalahkanmu. Jangan biarkan dia menipumu. Anak ini hanyalah tiang merah Hongsing. Sepotong sampah. Jangan dengarkan apapun yang dia katakan. Bunuh saja dia itu saja. Aku sudah tahu. Ternyata dia takut mati. Orang Hongsing terlalu pengecut. Untuk menyelamatkan nyawanya, dia bahkan akan melakukan hal seperti ini. Ini benar-benar tidak tahu malu. Kapan Hongsing mulai menghasilkan sampah seperti ini? Apa kamu juga berpikir begitu? Aku bilang tidak. Apakah kamu percaya padaku? Viper, bunuh dia. Bunuh dia untukku sekarang juga. Nah, bosku sudah bicara. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Aku tidak menyalahkanmu. Jangan salahkan aku juga. Sudah berakhir. Tampaknya Lindong benar-benar membuat Viper marah. Gerakannya ular spiritual mengambil harta karun adalah tekniknya yang paling mahir. Itu sudah merenggut nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Rencana Lindong telah gagal. Dia pasti akan mati karena gerakan ini. Sudah berakhir. Tinju melawan Siku.
Pasti kalah. Bau bergoyang mengandalkan hantaman langit. Kaki menghentak mengguncang 9 provinsi. Baji kolaps. The film was translated and narrated by M Media. Aku tidak salah lihat kan? Seorang tiang merah dari Hongsing benar-benar menjatuhkan seorang pembunuh kelas dunia terbang dengan satu pukulan. Tidak, aku tidak salah lihat. Apakah pria ini manusia atau hantu? Dia benar-benar berhasil membuat Viper terpantam dengan satu pukulan. Bagus. Apa sebenarnya latar belakang Lindong? Bagaimana dia bisa memiliki keterampilan yang begitu menakutkan? Huang Pingshan, saya khawatir Anda salah menilai kali ini. Sialan. Mustahil. Kekuatan anak itu. Selamat tuanan. Anda mendapatkan jenderal yang tangguh lagi. Tunggu sebentar. Lindong, kau curang bocah. Kau pasti berkolusi dengan Viper. Datang ke sini untuk mengalah. Kekuatan macam apa yang dimiliki Viper? Semua orang telah melihatnya beberapa hari terakhir ini. Kau seorang tiang merah dari Hongsing. Bagaimana mungkin kau bisa mengalahkannya? Dan kau? Kau sampar. Aku memberimu begitu banyak uang. Dan kau bahkan bekerja sama dengan orang luar untuk menipuku. Pantas saja aku merasa ada yang tidak beres. Seorang ahli kelas dunia. Bagaimana mungkin dia kalah dari seorang tiang merah? Ini sudah berakhir. Sebelumnya Hongsing hanya kehilangan sedikit muka. Jika ini terbukti sebagai pertandingan yang diatur, ini akan menjadi noda besar. Aku merasa sesuatu yang besar akan terjadi hari ini. Tuanan. Apakah kalian orang Hongsing menolak untuk bermain adil sekarang? Karena kau berkolusi dengan petarung kami. Tidak bisakah kau menangani pertarungan yang adil dan terbuka? Tidak mampu bermain. Tetuayan. Jadi, apakah Anda menyiratkan bahwa saya harus kalah dalam pertandingan tinju ini dan Anda harus menang? Menilai dari ini, niat dongsing Anda itu benar-benar mengagumkan. Jika aku kalah, maka aku pantas mendapatkannya. Tapi bagaimana jika aku menang? Lalu itu pertarungan yang sudah diatur. Kau bajingan. Beraninya kau berbicara kepada bosku seperti itu. Akan kubunuh kau. Cukup. Kau mengklaim Hongsing menyuap petarung. Bukti apa yang kau punya? Bukti. Bukti apa yang kami butuhkan? Bukankah ini bukti terbaik? Dia seorang tiang merah dari Hongsing sampah. Mustahil dia memental pembunuh internasional hanya dengan satu hantaman. Setidaknya beraktinglah dengan meyakinkan, kumohon. Kamu masih berani. Mengapa kamu menahan diri? Mengapa kamu mengatakan itu? Berhenti berpura-pura. Barusan aku jelas merasakan. Pukulanmu itu bisa membunuhku seketika. Tapi kamu menahan kekuatanmu. Mengapa? Apakah kamu meremehkan kemampuanku? Keterampilan observasimu cukup bagus. Mengambil nyawamu itu mudah. Namun pelanggaranmu tidak pantas untuk mati. Aku tidak salah dengarkan. Lindong mengatakan membunuh master kelas dunia. Semudah itu. Lihatlah tangan Viper. Aku rasa dia tidak bercanda. Dan Lindong memang terlalu ganas barusan. Dongsing kali ini telah mengangkat batu hanya untuk menjatuhkannya ke kaki sendiri. Aku Viper. Mengagumi kekuatan dan karakter Tuan Lin. Aku bersumpah untuk melayani Tuan Lin selamanya. Aku akan melayaninya dengan sepenuh hati dan tidak akan pernah menyesalinya. Lumayan. Sebentar lagi. Aku akan menyuruh seseorang mengirimmu ke rumah sakit. Tunggu. Masalah ini belum selesai hari ini. Kalian berdua pasti telah bersekongkol satu sama lain. Dan datang ke sini untuk membuat pertunjukan. Tuan Yan. Dongsing Anda. Apakah begini cara Anda berbisnis? Anda menolak menerima kekalahan setelah bertarung. Tuan Yan. Viper sudah dipukuli seperti ini. Jika ini adalah akting, pertunjukan macam apa yang bisa dilakukan seperti ini? Jika seseorang bisa berakting seperti ini,
Siapa yang masih mau bergabung dengan Jen? Mereka semua lebih baik menjadi aktor. Bukankah itu akan lebih nyaman? Paman Feng. Lalu apa taruhan mereka? Berlutut dan bersujud. Serahkan semua wilayah. Selain itu, dan bayar 160 juta lagi. 160 juta. Berapa banyak uang itu? Jika saya tidak salah, Lindong baru saja mendapatkan 160 juta dengan satu pukulan barusan, dan dia bisa mengambil alih semua bisnis Bashanhu. Sepertinya Lindong akan segera naik status dengan cepat di Hongxing. Itu tidak sah. Saya menolak menerima ini. Bashanhu, jika kamu menolak untuk menerima ini, kamu bisa maju dan melawanku sendiri. Tidak berguna. Kami Dongxing selalu menghormati taruhan kami menang atau kalah. Suruh orang-orang Anda datang dan ambil The uang, film was serta bisnisnya translated segera. and narrated by Terima M kasih. Media. Aku tetap akan melakukannya walau tanpa perintahmu. Juga, hal-hal lain bisa ditunda. Tetapi dia harus bersujud kepadaku sekarang juga. Berlutut. Saya Bashanhu mengakui kesalahan saya. Saya meminta maaf kepada Tuan Lindong. Ya Tuhan, datang ke sini hari ini benar-benar bermanfaat. Bahkan bajingan keras seperti Bashanhu memiliki hari di mana dia harus berlutut dan meminta maaf. Sepertinya Hongxing dan konflik Dongxing akan semakin intens. Mereka mungkin akan mulai berkelahi sebentar lagi. Mengapa saya merasa Hongxing akan melesat kali ini? Orang yang mengalahkan master kelas dunia hanyalah seorang tiang merah. Orang ini jelas bukan hanya seorang tiang merah. Aku menerima permintaan maafmu. Tuanan. Selamat atas perolehan jenderal hebat. Tuan Yan, Anda terlalu baik. Ayo pergi. Anda melakukannya dengan baik hari ini. Terima kasih atas pujiannya, Tuan Nan. Ada pertemuan internan di kedai tehku di lusa. Ingatlah untuk datang. Tuanan, bukankah pertemuan itu tentang membahas bos berikutnya? Dia hanya seorang tiang merah saya. Baiklah, Tuan Nan. Aku pasti akan berada di sana. Nah, Kakak Dong, Bagaimana keadaan Viper? hanya cedera tendon dan tulang, meskipun tidak mengancam jiwa. Beri dia 1 juta. Suruh dia menemuiku setelah dia pulih. Dimengerti Kakak Dong. Seorang wanita mengatakan dia ingin bertemu denganmu. Siapa itu? Dia mengatakan nama keluarganya adalah Luo. Sudahkah kamu memikirkannya matang-matang? Aku sudah memikirkannya matang-matang, bantu aku membunuh seseorang. Kau datang kepadaku justru karena masalah ini. Aku menonton pertandingan tinjumu. Kau adalah petarung hebat. Jadi membunuh seseorang seharusnya tidak sulit bagimu. Tentu. Siapa yang harus kubunuh? Jia Ganglu putra Jia Banceng. Kenapa kau membunuhnya? Dia adalah orang yang memberiku obat bius hari itu. Aku berharap bisa mencincangnya berkeping-keping. Baiklah. Kalau begitu cincang dia sampai berkeping-keping. Kau setuju begitu The film saja? was translated Apa kau and tahu narrated siapa by Jia M Banceng? Media. Ya, aku tahu. Masuk dalam 10 besar daftar orang kaya lokal. Lalu apa kau tahu konsekuensi apa yang menanti mereka yang menyentuh orang-orangnya? Aku tidak perlu tahu. Aku hanya perlu dia tahu. Apa akibatnya jika menyentuh orangku? Berhenti menyombongkan diri. Kalau begitu bunuh dia untukku dulu. Dan aku akan menjadi wanitamu. Cukup. Aku tidak akan mengantarmu keluar. Kau memperlakukan wanitamu dengan ketidaksabaran seperti itu. Ada hal lain. Kau akan ikut denganku besok untuk bertemu keluargaku? Jangan salah paham. Aku belum memberitahu ayahku tentang masalah ini. Kalau tidak, dia pasti akan membunuhmu lebih dulu. Keluargaku mengenalkanku pada seseorang bernama Shen. Itu menggangguku setiap hari. Kau bantu aku. Bantu wanitamu. Selesaikan ini. Baiklah. Kalau begitu sudah beres.
Datanglah ke rumahku besok pagi pukul 10. Alamatnya adalah... Tidak perlu. Aku akan berada di sana. Shirley, antarkan tamu ini keluar. Membunuh Man Go. Mengalahkan dan menaklukkan pembunuh Viper. Nilai jasa meningkat sebesar 10.000. Selamat host, Anda telah memperoleh kemampuan baru. Tidak pernah meleset. Apakah semua orang mendengarnya? Pergi selidiki Jia Ganglu itu. Bunuh dia. Cincang dia sampai berkeping-keping. Dimengerti. Kakak Dong. Man Go batuk cukup banyak informasi. Itu semua tentang pabrik bubuk putih. Selidiki pabrik itu juga. Haruskah kita bergerak? Setelah penyelidikan selesai, segera musnahkan. Dimengerti. Kakak Dong, ada satu hal lagi. Tepat ketika Anda naik ke panggung, seseorang bernama Wang menelpon mencari Anda. Ada apa? Dia tidak mengatakan. Dia bersikeras bahwa dia hanya akan berbicara jika Anda menjawab telepon. Kudengar dia terdengar cukup gelisah. Dia sepertinya bukan orang biasa. Baiklah, aku mengerti. Kenapa kau di sini? Saya diundang ke sini. Mengapa kamu ada di sini juga? Aku dipaksa datang oleh orang tuaku. Katanya mereka datang untuk menunjukkan dukungan kepada Xiantao. Dukungan-dukungan untuk apa? Dia membongkar pabrik bubuk putih. Sebenarnya aku dengar itu bukan dia. Itu adalah pria bernama Tuan Huang. Tapi karena koneksi ayahnya, semua pujian jatuh padanya. Upacara penghargaan ini khusus untuknya. Tuan Huang ini bahkan tidak bisa mempertahankan penghargaan yang diserahkan kepadanya. Apa? Hadirin sekalian, sambutlah pahlawan kita ke atas panggung. Untuk penggerebekan pabrik bubuk putih ini, Xiantao adalah kontributor terbesar. Dia bergegas masuk ke pabrik sendirian, hanya berbekal satu piston. Dia tidak hanya menangkap semua pengedar narkoba hidup-hidup, dia juga menyita bubuk putih senilai ratusan juta. Dia adalah pahlawan Pulau Hong Kong kita yang sesungguhnya. Melawan kejahatan adalah tugasku. Aku akan terus bekerja keras untuk memastikan keselamatan publik. Mengapa kamu di sini? Ada yang salah. Kamu hanyalah preman kecil dari geng itu? Beraninya kau menunjukkan wajahmu di sini. Nah, cepat tangkap dia. Ini adalah jamuan makan pribadi. Anda tidak bisa masuk tanpa undangan. Di mana undanganmu? Saya tidak punya. Lihat, aku tahu dia menyelinap masuk. Dia benar-benar apal busuk. Dasar tikus god. Kau benar-benar berani. Kakak Dong diundang oleh seseorang. Bagaimana mungkin ada yang mengundangnya? Mereka yang bisa datang ke sini, semuanya adalah pejabat tinggi dan tokoh-tokoh terhormat. Bagaimana mungkin ada orang yang mengundang orang rendahan seperti dia? Siapa yang mengundangnya? Gubernur Wang mengundang Kakak Dong. Jika Anda tidak tahu, berhentilah bicara omong kosong. Gubernur Wang, berhenti menyombong. Apakah benar selama kamu mengenal Gubernur Wang, kamu bisa mengaitkan segalanya dengannya? Hari ini aku sama sekali tidak melihat Gubernur Wang. Aku tahu tentang apa ini. Kau melihatku memenangkan penghargaan. Dan kau iri. Kau datang ke sini untuk membuatku jijik, tapi itu tidak masalah. Aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Aku tidak akan repot-repot berdebat denganmu. Jika kau datang ke sini untuk memberi selamat padaku, aku mungkin mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Apakah kamu melihatnya? Berandal, ini adalah kehormatan seumur hidupmu yang tidak akan pernah kamu raih. Kamu baru saja mengatakan kamu sendiri menangani pabrik bubuk putih itu. Tentu saja, orang macam apa anakku ini? Kemampuan menembaknya adalah milik seorang juara nasional. Menghadapi sekelompok preman kecil itu mudah bukan? Dia menaklukkan lebih dari 20 penjahat. Apakah Xiantao ini benar-benar sehebat itu? Benar ku dengar Xiantao. Orang-orang yang dia taklukkan, semuanya gemetar ketakutan, bahkan tidak berani melawan. Aku tidak menyangka ini. Biro keamanan kita akan menghasilkan seorang prajurit yang kuat. Besanku kamu benar-benar diberkati. Karena membesarkan putra yang begitu hebat. Sudahlah. Meskipun anakku hebat, dia tetap tidak bisa mengatasi kebutaan orang-orang tertentu. Wan, kemarilah. Tidakkah kamu akan memberi selamat kepada Xiao Tai? Apa yang kukatakan? Beberapa orang tidak tahu cara menghargai kebaikan.
Mereka lebih memilih bersama beberapa preman kecil, menghancurkan diri mereka sendiri. Putraku melakukan jasa yang berjasa kali ini, dan begitu banyak pemimpin di atas yang mengetahuinya. Mereka saat ini sedang mempertimbangkan posisinya sebagai kapten. Anda pasti salahkan. Kapten, itu membutuhkan usia minimal 30 tahun dan memiliki prestasi militer untuk mencapainya. Apa yang kamu tahu? Shen Tao sendirian menggerebek pabrik bubuk putih. Poin ini saja adalah sesuatu yang orang-orang sepertimu belum pernah bisa capai. Sepertinya kita harus menjaga hubungan baik dengan keluarga Shen mulai sekarang. Putranya memiliki prospek tak terbatas. Dan kemudian lihatlah beberapa orang lain. Dia hanyalah sampah masyarakat. Pabrik bubuk putih. Pabrik bubuk putih ini, siapa yang menciptakannya? Bukankah itu orang-orang sepertimu, sampah masyarakat dan berandal sosial? Jika bukan karena putraku yang menghancurkan pabrik bubuk putih kali ini, kita tidak akan tahu berapa banyak orang yang akan mati. Jika tidak ada orang-orang sepertimu, berandal sosial, masyarakat ini, kita tidak akan tahu betapa jauh lebih harmonisnya itu. Bagaimana kamu masih punya muka untuk berada di sini? Kamu hanya menghina perjamuan hari ini. Mengapa kamu tidak cepat-cepat keluar dari sini? Keluar. Apa kau melihat itu? Inilah perbedaan antara kau dan aku. Kesenjangan yang tidak akan pernah bisa diseberangi. Di aula yang elegan ini, aku akan selalu dihormati oleh mereka. Sementara kau hanya akan diusir. Preman tetaplah preman seumur hidup. Tujuanmu adalah menjadi batu loncatan di jalanku menuju promosi. Enyahlah. Tunggu. Siapa yang ingin mengusir tamu kehormatanku? Kalian berdua lagi. Tuan Lin adalah tamu kehormatan yang saya undang. Kalian ingin mengusirnya. Apakah kalian pantas? Tidak, Kakak Wang. Orang ini baru saja tidak sopan. Dia menghina Xiao Tao kita. Xiao Tao kita yang melakukan jasa besar. Orang tunggal ini menghancurkan pabrik bubuk putih. Masih harus menderita penghinaan seperti itu. Jika ini terjadi pada siapapun, mereka tidak akan tahan. Gubernur Jenderal Wu, Gubernur Jiangnan. Satu orang ditangkap. Sebuah pabrik bubuk putih. Sesuatu seperti ini terjadi. Gubernur Jenderal Wu ada di sini. Masalah ini sudah terlalu membesar, bukan? Itu adalah orang di Jiangnan yang memegang kekuasaan, hidup dan mati. Dia benar-benar datang ke sini. Keluarga Shen akan melambung tinggi jika mereka mendapatkan perhatian dan dukungan Gubernur Jenderal Wu. Karir resmi mereka pasti akan meroket. Gubernur Jenderal Wu, saya tidak layak. Saya berhasil. Kamu menaklukkan lebih dari 20 preman dan tetap tidak terluka sama sekali. Tepat sekali, Gubernur Wu. Anda tidak perlu memuji saya. Inilah yang harus saya lakukan. Lalu berita yang saya terima, mengapa berbeda dari apa yang kamu katakan? Sejauh yang saya tahu, sekelompok anak muda masuk mendahului polisi ke dalam pabrik narkoba. Pertarungan sengit juga pecah selama waktu ini. Setelah anak-anak muda itu pergi, baru kemudian kamu dipimpin oleh Tuan Wan, memimpin tim ke dalam pabrik, dan mencapai kemenangan besar. Shen Tao benar begitu? Sebenarnya, Gubernur Wu, bagaimana ini mungkin? Mereka adalah sekelompok orang nekat. Bagaimana mungkin pemuda melawan mereka? Pasti ada kesalahpahaman di sini. Kamu yang membawa anak-anak muda itu dan menaklukkan para nekat itu. Itu benar, itu aku. Saya membawa saudara-saudara saya masuk dan menaklukkan mereka semua. Kalian para polisi, kalian hanya memungut sisa-sisa. apakah Anda bercanda? Jadi Shen Tao berpura-pura selama ini, dan dia masih bertingkah seolah dia memiliki jasa yang begitu besar. Shen Tao ini benar-benar tidak tahu malu. Dia mungkin menipu orang lain, dan terus menipu sampai dia menipu dirinya sendiri. Dia tamat. Jelas Shen Tao sudah tamat. Kau bicara omong kosong. Hanya aku yang bertindak sebagai pasukan pemberani, yang bergegas masuk pertama. Kalau begitu saya tanya Anda, berapa total orang yang ada di pabrik narkoba itu? Dan di mana lokasi mereka? Aku. Lalu piala ini seharusnya menjadi milikmu. Tidak. Trofi ini bukan milik saya. Saya hanyalah seorang petugas. Kakak Dong mengutus saya. Tanpa Kakak Dong pabrik ini tidak mungkin bisa dihancurkan. Sial, bukankah ini pria yang baru saja dimarahi? Dia benar-benar. Memang Anda tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Shen Tao ini benar-benar tidak tahu malu. Dia mengambil pujian dan bahkan tidak tahu. Dia bahkan memarahi pahlawan yang sebenarnya. Ini tidak mungkin. Anak muda, apakah kamu benar-benar mengatur ini?
Kalau begitu bolehkah saya menanyakan identitas Emo? Hongsing Tiang Merah. Tiang Merah Hongsing. Lalu mengapa melakukan hal seperti itu? Sudah menjadi kewajiban setiap orang untuk membenarkan kesalahan. Bagus. Jika negara memiliki lebih banyak anak muda ambisius seperti kamu, mengapa khawatir tidak makmur dan kuat? Kamu adalah Shen Tao. Ayahmu adalah Shen Yun. Katakan padanya, dia punya waktu 3 hari untuk kemari dan mundur. Setelah itu, dia bisa pergi. Piala ini seharusnya menjadi milikmu. Kamu adalah pahlawan Hong Kong sejati. Tidak perlu. Bolehkah saya bertanya, mengapa? Petugas Wu. Saya sudah mengatakannya barusan. Setiap orang memiliki kewajiban. Ini adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Mengapa perlu pujian? Gubernur Wu, inilah orangnya yang ingin Anda temui. Jenius tak tertandingi yang mencapai 10 tembakan 1 lubang. Apa? 10 tembakan 1 lubang. Saya dengar seseorang mencapainya. Saya tidak pernah menyangka akan bertemu mereka di sini hari ini. Shen Tao itu benar-benar pantas mati. Dia lebih rendah dari semua orang dalam segala hal. Yang dia tahu hanyalah Vietnam. Dan dia masih berani menerima trofi pahlawan Hong Kong. Hanya memikirkannya saja membuat saya muak. Lihat saja, Gubernur Wu mungkin tidak akan melepaskannya. Sepanjang hidupnya, dia mungkin hanya akan tetap menjadi petugas rendahan. Kamu adalah orang yang mencapai 10 tembakan 1 lubang. Itu adalah sesuatu yang dilakukan dengan santai. Tidak perlu mengulanginya. Lalu, apakah kamu bersedia untuk bergabung dengan sistem? Saya kebetulan kekurangan seorang kepala. Jika kamu bersedia, kamu bisa mengambil posisi itu sekarang juga. Kepala, seorang kepala di usia 20-an. Dia mungkin yang pertama sejak berdirinya negara. Lebih dari itu, keahlian seperti itu, semangat seperti itu. Kepala, hanyalah titik awalnya. Siapa di antara kalian yang ingat barusan? Bagaimana Shen Tao berbicara tentang posisi Centurion? Serigala adalah serigala, anjing adalah anjing. Mereka benar-benar berbeda. Saya minta maaf. Saya menolak. Mengapa? Kamu sepertinya tidak punya alasan untuk menolak. Benar Tuan Lin, kepala ini dan seorang tiang merah. Mereka tidak ada bandingannya. Terima kasih atas kebaikan kalian berdua. Tapi setiap orang punya aspirasinya sendiri. Orang dahulu berkata, dia yang menyimpan guntur di dadanya, tetapi wajahnya seperti danau yang tenang, dapat dihormati sebagai jenderal besar. Saya menghormati keputusanmu. Posisi kepala The ini, film was saya akan translated tetap membukanya and untukmu kapan narrated saja. by M Media. Kamu bisa datang menemuiku kapanpun kamu mau. Ya Tuhan, seseorang yang bisa membuat Gubernur Wu secara pribadi menyerahkan kartu namanya. Di dunia ini, mungkin tidak lebih dari 10 orang. Kita benar-benar dipimpin untuk berteriak barusan. Menyuruh Tuan Le untuk Enya. Kita benar-benar pantas mati. Itu semua dipimpin oleh bajingan Shen Tao itu. Sial, kita harus mencari kesempatan untuk menghabisinya. Para petugas, kalau begitu saya akan permisi dulu. Ayo pergi. Kalau begitu ayo pergi juga. Pahlawan Hong Kong yang mana? Kau tidak pantas mendapatkannya. Makhluk tak tahu malu. Tetaplah di posisi ini sampai kau mati. Sialan, matilah. Lindong. Cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Sebidang tanah di Tuan Mun itu, kamu memberikannya kepada Lindon Ya, tanpa mengambil uang. ya tapi. Tidak perlu menjelaskan. Saya sudah membaca proposalnya. Ini sangat teliti. Rumah sakit, sekolah, panti sosial. Semuanya komprehensif. Dan untuk pemerintah dan rakyat. Melepaskan banyak keuntungan. Ini sangat teliti sehingga membuat saya merasa itu bukan proposal yang berasal dari organisasi Tria. Tuan Lin, dia memang orang yang seperti itu. Unik. Kamu investasikan lagi 3 miliar padanya. Mengerti Gubernur Wu, saya akan mengikuti pengaturan Anda. Juga, pergi dan beritahu Nantian Wan. Bakat seperti ini, saya tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Mengerti. Mengapa kamu keluar? Urus saja urusanmu sendiri. Kau mau kemana? Kembali ke tempat saya. Aku tidak pernah bilang, aku akan pulang bersamamu. Kalau begitu kamu bisa keluar dari mobil sekarang. Atau ikut pulang ke rumah saya. Kau? Apa maksudmu? Saya tidak pernah memaksa wanita. Entah masuk ke mobil saya. Atau keluar. Kau terlihat cukup percaya diri. Tentu saja, membuatmu rela menjadi wanita saya. Hanyalah masalah waktu. Halo, Kakak Dong, Tuan Nan telah mengirimkan pesan. Rumah Teh Viut besok pagi untuk pemilihan bos.
Mereka ingin mengundang Anda. Mengerti. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Katakan. Bisakah kau berhenti terlibat dengan triad di masa depan? Aku khawatir setiap hari. Dengan kemampuanmu. Bahkan jika kau mengejar karir resmi, kau masih bisa meraih kesuksesan. Saya tidak terlibat dengan triad. Bukankah kau tiang merah? Kamu akan tahu nanti. Apa maksudmu? Tidakkah kau takut jika kau mencariku aku akan memberitahu bosmu? Tuan Yan, ada sesuatu yang saya harap bisa Anda bantu. Anda anggota Hong Sing. Meminta bantuan saya. Saya tahu siapa yang menghancurkan pabrik bubuk putih Anda. Bukankah itu petugas Huan? Tidak, itu Lindong. Apel. Bajingan itu lagi. Bagaimana Anda tahu? Para polisi mengadakan perjamuan perayaan malam ini, dan Lindong hadir. Dia bilang dia yang memberi perintah untuk menghancurkan pabrik. Lalu bagaimana Anda ingin saya membantu Anda? Besok Tuan Mu memilih bos baru. Selama Anda muncul saat itu, selesaikan masalah dengan Lindong. Dan bantu saya naik ke tampuk kekuasaan. Anda berpikir terlalu naif. Apakah Anda mencoba menggunakan saya sebagai senjata? Saya sudah menemukan senjatanya. Seseorang sangat ingin melihat Lindong mati. Yang perlu Anda lakukan hanyalah muncul. Saya sudah berbicara dengan para teton di dalam organisasi. 10 miliar dari pabrik bubuk putih. Semuanya akan dikembalikan. Juga tanah di Tuen Mun. Kita juga bisa melepaskan tanah itu. Selama Lindong mati, kita bisa membahas apapun. Senjata yang Anda temukan itu. Siapa dia? Seorang polisi. Lindong mencuri istrinya. Baiklah, saya akan berada di sana besok. Terima kasih Tuan Yan. Saya permisi. Tuan Yan, apakah kita benar-benar akan melakukan seperti yang dia katakan? Lindong, saya sudah menyelidikinya selama beberapa waktu. Dia tidak sesederhana kelihatannya. Dia bekerja sama dengan Biro Keamanan, membersihkan operasi saya. Itu juga bukan kecelakaan. Maksud Tuan Yan, dia adalah pengkhianat. Lindong adalah orang yang terlalu berbahaya. Saya tidak peduli apakah Huang Pingshan dapat diandalkan atau tidak. Aku juga tidak ingin dia hidup besok. Ya, aku akan segera menanganinya. Masalahnya sudah selesai. Bawa pistol besok. Pastikan dia bisa dibunuh. Baiklah. Bos Tuan. Halo, Tuan Huan. Kamu benar-benar mencuri perhatian malam ini. Tuan Huan, kamu gagal mengamankan penghargaan itu sendiri. Saya hanya membantu kita mengambil penghargaan itu. Kembali itu saja. Apa kau pikir aku tidak mau? Ayahnya, kenal dengan atasanku. Apa yang bisa dilakukan siapapun? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu lagi. Ayahnya keluar. Bukankah seharusnya kita memilih bos baru besar? Kau orang yang beruntung. Aku khawatir itu tidak akan lama sebelum kau melompati aku. Baiklah, cukup bicara. Jika saya hanya bisa mengalahkanmu, maka saya akan benar-benar bodoh. Tuan Nan, untuk apa kamu membutuhkan saya? Ayo duduk dulu. Aku akan mendukung pemilihan bos hari ini. Tapi para tetua di dalam organisasi, apa yang akan mereka lakukan? Aku tidak bisa menjamin itu. Bukankah ini hanya memilih bos? Mengapa para veteran tua itu muncul juga? Bukankah ini semua karena sebidang tanah itu dan 10 miliar itu? Kakak Dong, 9 miliar yang dilelang kepada pemerintah terakhir kali. Mereka belum membayarnya kembali. Serah terima ditetapkan hari ini, dan kemudian mengambil semuanya bersama-sama. Saya kira, kelompok orang itu pasti serakah. Mereka ingin ikut campur. Tidak hanya itu, Huang Pingshan cukup dekat dengan mereka. Mereka pasti sudah membahas situasimu, termasuk bisnis di Tuen Mun. Jadi, Saya mengerti Tuan Nan. Jadi posisi bos hari ini masih cukup tidak pasti. pohon tertinggi di hutan adalah yang pertama ditebang oleh angin. Ini adalah jalan yang harus kau ambil. Jika kau mengambil posisi ini, dengan merebutnya dari para tetua ini, maka di Tuen Mun, semua orang akan menghormatimu. Tuanan, semua orang sudah tiba. Tuan-tuan, hari ini, Paman Feng mengundurkan diri. Kami di sini untuk memilih bos baru. Yurong seorang ketua Tuen Mun. Kurasa semua orang
Punya orang baru yang mereka dukungkan. Tuan dan aku punya sesuatu untuk dikatakan. Aku mengundurkan diri dari kompetisi ini. Lim Pei seorang tetua Tunmun. Aku memilih untuk mendukung kakak Shan. Aku juga. Kalau begitu para kandidat, hanya Lindong dan Huang Pingshan. Aku tidak berpikir ada kebutuhan untuk melanjutkan pemilihan. 4 kandidat 2 mengundurkan diri dan mengalihkan dukungan mereka ke Pingshan. Bukankah hasilnya sudah jelas? Bukannya aku mencoba mengandalkan senioritasku di sini. Kau benar-benar salah menilai kali ini, Paman Lir. Apa maksudmu dengan itu? Biar ku jelaskan dulu. Semua orang yang hadir di sini, kecuali kau mendukung Pingshan, tidak ada yang menyukai anak itu. Lihat lagi apa yang telah dia lakukan. Bagaimanapun kita adalah sebuah geng. Di wilayah yang dia kelola, KTV hanya menyanyi. Xia Tuping seorang tetua Tunmun. Panti pijat hanya memberi pijatan. Apa dia serius? Tepat sekali. Jika ini keluar, band yang lain tahu, mereka akan menertawakan kita habis-habisan. Jika dia menjadi bos kita, bukankah itu berarti reputasi Hongxing benar-benar hancur? Kami sudah membahas ini. Cara Lindon melakukan sesuatu tidak cocok untuk Gen. Dia harusnya lebih cepat daripada nanti. Apa yang kalian bertiga katakan membuat segalanya sangat sulit bagiku. Aku berjanji bahwa siapapun yang bisa mengamankan sebidang tanah itu akan mengambil posisi ini. Nanti Anwen, akan lebih baik jika kau tidak menyebutkan tanah itu. Sebidang tanah itu diamankan dengan memindahkan pabrik narkoba Dongxing. Yan Ming sudah tahu. Kami masih tidak tahu bagaimana dia berencana untuk membalas dendam pada kita. Jika kau membiarkan anak ini mengambil posisi teratas, itu jelas menyatakan perang terhadap Dongxing. Tepat sekali. Orang ini suka pamer dalam tindakannya dan berbahaya dalam metodenya. Dia tidak pernah mempertimbangkan kepentingan Gen. Orang seperti ini tidak layak menjadi bos Hongxing. 3 tetua. Saya ingin menanyakan sesuatu. Saya menghabiskan uang untuk membeli tanah itu. Kamu bilang ini tidak dihitung. Itu memang tidak dihitung. Benar, jika kita mengatakan itu tidak dihitung maka itu tidak dihitung. Nanti Anwen, aturan internal menyatakan bahwa saat memilih seorang bos, kami orang-orang tua di sini masih memiliki hak untuk berbicarakan. Kalau begitu sudah beres, Pingshan akan mengambil posisi ini. Lalu mengapa kamu masih duduk di sini? Cepat kemasi barang-barangmu dan pergi. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu bukan lagi anggota Hongxing. Atas dasar apa? Saya telah menjadi anggota Hongxing selama 3 tahun. Dalam 3 tahun ini, tidak ada satu hari pun saya tidak menghasilkan uang untuk Hongxing, mengambil wilayah, merebut bisnis. Kapan saya tidak menjadi orang yang memimpin penyerangan? Bahkan bos pun tidak menghasilkan sebanyak yang saya hasilkan. Sekarang, saya duduk di posisi ini. Hanya dengan satu kalimat dari Anda. Anda menyuruh saya untuk pergi. Ya, kau harus pergi hanya dengan satu kalimat. Pertama, luruskan identitasmu. Kau hanya seorang tiang merah. Hongxing memiliki tiang merah yang tak terhitung jumlahnya sepertimu. Kami punya sebanyak yang kami mau. Jangan pikir kau istimewa. Itu benar, kamu terus berkata. Kamu membawa manfaat bagi Hongxing. Tetapi, mengapa kamu tidak menyebutkan masalah yang kamu bawa ke Hongxing? Lihat saja sebidang tanah kini. Tingsan sudah berbicara dengan para pejabat terkait. Tanah itu sudah diamankan. Tapi bagaimana denganmu? Kamu bersikeras merebutnya. Jika kamu ingin merebutnya, maka rebutlah secara terbuka. Berikan uangnya. Tapi lihatlah dirimu. Dalam dokumen penawaran, Hongxing yang terlibat tidak akan menghasilkan satu sen pun. Dasar tidak tahu terima kasih. Hanya memikirkan dirimu sendiri. Tepat. Kau mengamankan 10 miliar dan tidak memberikan apapun kepada Hongxing. Kau mengamankannya hanya untuk dilipat gandakan di tanganmu sendiri. 10 miliar itu diambil dari operasi pabrik narkoba Dongxing. Itu bukan milikmu. Itu semua harus disita. Tanah itu, meskipun diamankan atas namamu, kamu tidak pantas menanganinya. Biarkan Pingshan yang menanganinya, hahaha. Terima kasih Paman Liu. Posisi bos Tuan Moon juga akan diambil oleh Pingshan. Mulai sekarang, tidak peduli seberapa banyak yang sudah kamu lakukan sebelumnya, semuanya diatur ulang menjadi 0. Semuanya diatur ulang menjadi 0. Anda sudah keterlaluan. Benar sekali, semuanya diatur ulang menjadi 0. Mengerti? Bocah, inilah kekuasaan. Kami yang menentukan di tempat ini. Bukan hanya itu. Nanti aku akan mengirim seseorang untuk membawamu untuk bertemu Yan Ming dari Dongxing. Tidak peduli apa yang terjadi padamu, hidup atau matimu tidak relevan. Kamu harus mendapatkan pengampunan Yan Ming. Jika tidak, kamu tidak perlu kembali. Mati saja di depan pintu mereka. Jangan bawa masalah kembali kepada kami. 3 paman. Tanah ini pada akhirnya ditawar dan dimenangkan oleh Lindong. Jika dia tidak muncul, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku sudah mengatur seseorang untuk menangani serah terima. Kami menggunakan dokumen penawaran Pingshan. Saat ini, seharusnya sudah hampir selesai. Uang dan tanah itu akan segera kembali. Itu uang dan tanah kakak dong saya. Idiot, pahami faktanya.
Ini semua adalah tanah dan uang Hongsing? Kakak Dong. Kamu sampah. Tanah itu diamankan oleh Hongsing. Selama itu Hongsing. Bahkan anjing yang kami kirim pun bisa mengamankannya. Tapi kita masih harus berterima kasih pada si idiot ini. Jika dia tidak mencoba untuk menjadi pintar, dari mana datangnya pembebasan pajak 50 tahun itu? 50 tahun pembebasan pajak. Itu bisa menghemat banyak uang bagi kita. Terima kasih dua senior. Terima kasih bocan sialan. Anda. Sekelompok badut. Biarkan mereka melompat-lompat sebentar. Kamu masih berpura-pura, badut. Aku akan lihat apakah kamu masih punya muka untuk mengatakan itu ketika kamu pergi meminta maaf pada Yan Min. Baiklah. Kamu lihat. Inilah yang disebut kekuasaan dan pengaruh. Jangan berpikir bahwa hanya karena seseorang melindungimu, kamu telah menang. Aku bisa membunuhmu dalam hitungan menit. Uang dan tanahnya sudah kembali. Keduanya tidak berhasil didapatkan kembali. Apel, para pejabat mengatakan bahwa, kecuali Lindan pergi ke sana sendiri, jika tidak ada yang bisa berharap untuk mengambil tanah ini. Hanya badut. Apakah kamu menggunakan koneksi? Seorang pemimpin di sana mengatakannya secara pribadi. Seorang pemimpin. Bocah pintar, aku tidak menyangka kamu punya trik tersembunyi. Tapi jangan berpikir bahwa trik kecil ini akan berguna. Aku akan memberitahumu. Apa arti kekuasaan yang sebenarnya? Apa arti koneksi yang sebenarnya? Inspektur Wang, halo. Saya Liu Hei dari Hongsing. Kita pernah bertemu sebelumnya. Saya tahu saya tepat di depan pintu. Inspektur Wang. Untuk menangani masalah sekecil ini Anda datang sendiri. Siapa yang memutuskan untuk menyerahkan tanah itu kepada orang lain untuk dikembangkan? Begini, Inspektur Wang, begini. Hanya saja tanah itu sangat penting bagi Hongsing kami. Orang yang bertanggung jawab sebelumnya terlalu muda dan tidak dapat diandalkan. The film Kami was berencana untuk translated ini. and narrated Menugaskan by kembali N ini Media. kepada ini. Orang yang lebih dapat diandalkan. Maksud Anda dia? Ya. Pengalamannya sangat kaya. Lalu, apakah dia memberitahu Anda bagaimana dia diusir dari rumah lelang terakhir kali? Tuan Lin. Nantian Wen. Gubernur Jenderal Wu meminta saya menyampaikan dua pesan kepada Anda. Saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Kata-kata persisnya, Gubernur Jenderal Wu sangat menghargai Tuan Lin. Dia tidak ingin sesuatu terjadi padanya di sini. Apakah Anda mengerti? Saya mengerti. Selain itu, Gubernur Jenderal Wu sangat menghargai rencana penawaran yang diusulkan Tuan Lin. Oleh karena itu, ada tambahan investasi pemerintah sebesar 3 miliar. Sekarang siapa lagi yang ingin mengelola proyek atas nama Bapak Lin? Ada yang mau? Saya tidak berani. Proyek ini harus menjadi milik Bapak Lin. Milik Bapak Lin. Bapak Lin. Bagus. Anda boleh melanjutkan. Jadi selanjutnya, kita akan memulai kembali proses tender. Tunggu sebentar. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Anda. Hai. Anda baru saja mengatakan ingin menunjukkan kepada saya apa itu koneksi. Saya bicara omong kosong, saya salah. Anda juga mengatakan hal seperti itu kepada Bapak Lin. Tidak, itu hanya lelukon sungguh, hanya lelukon. Paman Li, apakah itu benar-benar lelukon? Saya ingat betul Anda baru saja mengatakan bahwa Lindong tidak pantas menjadi pemimpin kita. Siapa yang mengatakan itu? Siapapun di sini hari ini yang tidak mendukung Bapak Lin, saya belum selesai dengannya. Bapak Lin pemimpin Tuan Moon, haruslah Anda. Bagaimana dengan kalian semua? Haruslah Anda. Bukankah Anda baru saja meminta Kakak Dong untuk meminta maaf kepada Dongsing? Tidak Yan Ming bajingan sialan itu. Jika dia berani menyentuhnya, Hongsing kita akan melawannya sampai akhir. Kami sudah lama tidak menyukai Dongsing. Kita tidak boleh merugikan siapapun, terutama Tuan Lin. Karena itu masalahnya ini disahkan dengan suara bulat. Selamat Lindong. Saya harap Anda dapat mengambil alih posisi Paman Feng dengan baik. Terima kasih atas perhatian kalian semua.
Saya Lindong bertindak jujur dan berjalan lurus. Mulai sekarang di tempat ini Tun Mun. Jika ada sesuatu yang tidak Anda sukai, mohon berikan bimbingan Anda. Saya tidak berani, saya tidak berani. Cara Bapak Lin berbisnis. Kami sungguh mengaguminya. Menghasilkan uang sambil tetap sah. Itu mengesankan. Ini gawat, orang-orang Dongsin menyerang. Enya. Bapak nan lama tidak bertemu. Bapak yang membawa orang untuk mengacaukan acara minum teh saya. Apa niat Anda? Yanmi, apakah Anda mencari mati? Jangan terlalu gugup semuanya. Saya di sini untuk membersihkan para pengkhianat untuk Anda. Pengkhianat. Pengkhianat itu tidak lain adalah Lindong. Sesapu Yan, mengapa Anda mengatakan itu? Manggu menyebabkan masalah bagi Anda. 3 hari setelah Anda membunuhnya. Sarangnya digerebek. Selain itu personal yang relevan. Semuanya ditangkap. Orang itu adalah petugas Huang. Setelah itu, Manggu mencari balas dendam pada Anda. Dia juga dibunuh oleh Anda pada hari ketiga. Sarang heroinnya juga digerebek. Masih petugas Huang itu. Polisi itu seperti anjing, terus-menerus mengikuti. Dan Anda bilang Anda tidak punya koneksi. Juga, Tuan Mun yang Anda kelola, penuh dengan bisnis yang sah. Apakah ini benar-benar apa yang seharusnya dilakukan oleh orang di dunia bawah? Lindong, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Tuan Nam, jika Anda ingin mengutuk seseorang, Anda selalu dapat mengada-ada tuduhan. Seperti yang Anda tahu, banyak orang yang mengawasi saya. Keberadaan saya sudah lama bukan rahasia lagi. Saya juga tidak tahu apakah ada seseorang yang sengaja membuat pertunjukan seperti itu. Hanya menunggu hari ini. Sesepuh yang berbicara dengan gegabah tanpa bukti akan membuat Anda kehilangan lidah Anda. Saya tahu Anda akan mengatakan itu. Hari ini saya membawa seorang saksi. Petugas polisi Sentau. Anda seharusnya tidak berada di sini. Apa kau takut? Aku sudah menyelidiki filmmu. Kau adalah seorang polisi. Sedangkan aku menerima laporan bahwa ada aktivitas triad di sini. Aku sedang berpatroli di dekat sini dan datang untuk melihat tanpa diduga. Seseorang melawan dengan keras kepala. Karena tidak punya pilihan. Aku harus menembaknya sampai mati. Yanmin, ini wilayah saya. Lindong adalah orang saya. Jika ada yang ingin menyentuhnya, saya yang akan melakukannya. Nanti Anwen. Saya membantu Anda. Anda tidak tega melakukannya. Cukup. Lindong adalah orang yang ingin dilindungi oleh Gubernur Wu. Mari kita lihat siapa di antara kalian yang berani menyentuhnya. Jika dia bahkan tergores hari ini. The film was translated Kemarahan Gubernur Wu. and narrated by M Media. Siapa di antara kalian yang bisa menahannya? Gubernur Wu? Sepertinya, jika kita tidak membunuhnya hari ini, akan sulit untuk membunuhnya nanti. Pembunuh bersiaplah dan tunggu sinyal saya.
Petugas Shen. Tembak dia. Tapi, ini adalah kesempatan terakhir Anda untuk balas dendam. Jika dia tidak mati hari ini, dia akan menginjak-injak Anda seumur hidup Anda. Memastikan Anda tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Jangan khawatir. Jika Anda membunuhnya, saya akan menggunakan koneksi untuk memastikan Anda aman. Lupakan tentang Gubernur Wu. Siapa yang akan meminta pertanggungjawaban untuk orang mati? Tembak. Mati kau.